Stop, please. Bencana Chernobyl pada 26 April 1986 yang terjadi saat negara seperti Rusia dan Ukraina masih jadi bagian Uni Soviet merupakan salah satu insiden nuklir terbesar dalam sejarah angka kematian. Baik itu secara langsung saat ledakan reaktor terjadi, maupun yang tutup usia karena efek paparan radiasi bertahun-tahun kemudian. Yang diperkirakan angkanya mencapai 16.000 orang untuk seluruh Eropa. Karena itu, demi mencegah lebih banyak korban yang berjatuhan, wilayah seluas 2.600 km persegi di sekitar Chernobyl akhirnya ditetapkan sebagai zona eksklusi yang pantang dihuni oleh manusia hingga puluhan tahun kemudian. Tentu ironis jika melihat area seluas itu dibiarkan jadi kota mati saat dunia sedang mengalami krisis hunian. Namun begitulah pilihan paling masuk akal, setidaknya untuk manusia. Untuk hewan, ceritanya bisa lain lagi. Spesies Lynx eurasia, kucing liar berukuran sedang yang tersebar luas di Eropa Utara, Tengah, dan Timur hingga Asia Tengah dan Siberia, dataran tinggi Tibet dan Himalaya. Namun terancam punah karena kehancuran habitat dan penipisan jumlah mangsa. Bahkan dinyatakan menghilang selama hampir 1 abad dari sebagian besar Eropa. Selama 8 tahun belakangan justru muncul kembali secara besar-besaran. Dalam zona eksklusi radioaktif di sekitar reaktor nuklir Chernobyl, Ukraina Utara, selama ini para Lynx eurasia memang sempat meninggalkan tanda-tanda kehadiran dalam area itu. Namun keberadaan mereka diragukan lagi karena tidak ada bukti yang kuat. Barulah setelah ilmuwan biologi bernama Sergei Gaschak memasang jebakan visual untuk mengumpulkan foto dan video, keberadaan mereka benar-benar terkonfirmasi. Saat kamera berhasil merekam seekor lynx betina sedang bermain dengan anak-anaknya. Tentu, para lynx bukan satu-satunya hewan yang diketahui mendiami Chernobyl pasca bencana nuklir. Sebuah sensus jangka panjang yang terbit di jurnal Current Biology menyebutkan rusa roe sebagai salah satu penghuni zona eksklusi. Ini adalah spesies rusa kecil yang berwarna kemerahan dan abu-abu coklat, dengan kemampuan adaptasi yang baik di lingkungan dingin, serta tersebar luas di Eropa, dari kawasan Mediterania hingga Skandinavia. Namun bukan yang paling sering dibicarakan. Karena awal April 1986, warga yang tinggal di sekitar reaktor sebelum ledakan sempat ramai-ramai memberi laporan soal sosok gelap mirip manusia dengan sayap raksasa dan mata merah yang tajam yang bikin orang-orang mimpi buruk setelah bertemu. Namun keberadaannya belum teridentifikasi sampai sekarang. Nah, sosok bersayap ini beberapa tahun kemudian berkembang menjadi cerita urban populer Blackbird of Chernobyl. Ya, ada banyak teori yang beredar soal sosok misterius ini dalam komunitas pencinta misteri. Tapi di kalangan ilmuwan, kebenaran soal sosok ini sebenarnya sudah mengerucut pada 2 kemungkinan. Pertama, itu adalah bangau hitam yang puluhan tahun setelah ledakan, tepatnya 27 Mei 2009 lalu ditemukan terbang 30 km melintas zona eksklusi, tak jauh dari lokasi reaktor nuklir Chernobyl. Dan sampai sekarang masih sering dijumpai oleh para peneliti yang datang untuk mengumpulkan data. Ini teori yang masuk akal mengingat beberapa kecocokan deskripsinya dengan laporan warga di masa lalu. Tingginya rata-rata 95 hingga 100 cm dari ujung paruh hingga ujung ekor.
dengan rentang sayap 145 hingga 155 cm. Ada kemungkinan warga di tahun itu memang belum kenal dengan spesies ini. Karena meski persebarannya cukup luas, bangau hitam ini memang tidak populer. Bahkan dianggap spesies yang paling diabaikan oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam. Sedangkan kemungkinan lain Blackbird of Chernobyl ini bisa jadi sebenarnya adalah belibis hitam. Mengingat mereka sudah ditemukan berkeliaran sejak 2011 lalu di sekitar zona eksklusi, namun di desa yang berbeda dengan bangau hitam tadi. Hanya saja itu kemungkinan yang kecil, karena kecocokan antara belibis hitam dengan laporan warga soal Blackbird of Chernobyl hanya mencangkup dua hal. Pertama soal warna, kedua soal lokasinya yang masih di Chernobyl. Dengan kesan misterius, pembahasan soal Blackbird memang cukup menarik, namun bukan yang paling menggembirakan. Karena ada beruang coklat yang sempat disangka hilang, sebab tak pernah kelihatan selama 1 abad di sekitar wilayah Chernobyl. Tiba-tiba malah muncul mendadak. Lagi-lagi dalam radar Dr. Sergei Gaschak, si ahli biologi tadi, memang menyebar jebakan visual di berbagai titik di zona eksklusi untuk menilai dampak paparan radiasi terhadap satwa liar di kawasan itu. Lalu ada bison Eropa atau sering disebut Bonasus. Satu dari 2 spesies bison tersisa selain bison Amerika, yang juga ditemukan dalam zona eksklusi. Hewan yang separuh spesiesnya telah punah di wilayah Eropa dan Asia karena perburuan liar. Pada tahun 2012 hingga 2016, tertangkap basah sedang merumput secara liar oleh jebakan visual di zona eksklusi Chernobyl. Tepatnya di sebelah barat desa Tovtilis, yang mana merupakan rekor pertama penemuan bison liar dalam wilayah itu selama 300 tahun. Para peneliti sudah memastikan kalau para bison ini bermigrasi dari cagar radioekologi atau penangkaran khusus hewan terpapar radiasi di negara bagian Polski, Belarusia. Mereka diduga berpindah dengan menempuh jarak 30 hingga 40 km, menyeberangi sungai Pripyat dan meninggalkan tempat mereka pertama kali ditangkarkan oleh pemerintah Belarusia pada tahun 1996. Sepertinya ada asumsi kalau area yang terpapar radiasi dapat jadi ekosistem ideal untuk spesies yang terancam punah. Terlepas dari efek mutasinya, karena para bison Eropa bukan satu-satunya yang ditangkarkan dalam zona eksklusi. Masih ada hewan lain seperti kuda Przewalski atau yang disebut sebagai tahi, yang merupakan kuda langka terancam punah dari kawasan berstepa Asia Tengah. Setidaknya ada 30 ekor dari spesies ini yang dibawa ke zona eksklusif pada tahun 1998 oleh para ilmuwan, sebagai salah satu upaya global mereka untuk melestarikan spesies tersebut. Namun tidak butuh waktu yang cukup lama sampai akhirnya proyek ini ditinggalkan begitu saja, dan tiba-tiba jumlah kuda Przewalski di Chernobyl sudah bertambah menjadi 150 ekor. Kemudian di luar itu ada anjing rakun Jepang juga, atau yang sering disebut tanuki. Spesies kanid endemik dari negara Sakura yang ada 60 ekor di seluruh populasinya ditemukan berkeliaran di sekitar zona eksklusi. Namun belum ada info pasti soal bagaimana rute migrasi mereka, atau mereka memang dibawa ke sana secara sengaja, seperti para bison Eropa dan kuda Przewalski tadi. Sedangkan hewan terakhir adalah rubah merah yang merupakan jenis terbesar dari seluruh spesies rubah.
dengan wilayah persebaran di seluruh belahan bumi utara, termasuk sebagian besar Amerika Utara, Eropa dan Asia, ditambah sebagian Afrika Utara. Sekaligus terdaftar sebagai satwa paling diabaikan oleh versi IUCN. Rupanya sempat muncul dan diabadikan dalam gambar oleh fotografer bernama Adrian Bliss yang sedang mendokumentasikan kondisi terkini di wilayah Pripyat. Dan itu bukan momen pertama. Dalam kesempatan lain, tim dari National Geographic bahkan sempat bertemu dengan seekor rubah merah yang lapar, yang sedang menyantap roti sandwich berlapis, kemudian kabur.